Oke, Ini apa oke, saja pilihan pengobatan untuk sinusitis, oke. dokter? Mhm, Apakah mhm. sampai diperlukan tindakan operasi nih, dokter? Iya, baik. Memang kalau untuk, berdasarkan secara apa, secara teorinya ya, Mbak, ya, secara teorinya itu, kita memang dibagi menjadi 2 terlebih dahulu. Yang pertama adalah sinusitis akut, sinusitis kronis yang kedua. Nah, terus patokannya apa dok? Kronis sama akut seperti itu? Itu kita bagi menjadi 3 bulan. Jadi 3 bulan pertama itu kita bisa katakan itu adalah akut atau rhinosinusitis akut. Tetapi bila lebih dari 3 bulan dan tidak sembuh sama sekali, tidak ada perubahan sama sekali, maka itu bisa kita sebutkan sebagai kronis seperti itu. Nah, lalu yang akut itu bisa kita gunakan dekongestan atau pelega hidung itu. Jadi supaya salurannya bisa membuka semua atau antiinflamasi atau anti radang supaya respon-respon inflamasi atau respon-respon radang yang ada di dalam hidung dia bisa berhenti, lalu harapannya saluran kecil tadi, saluran buang dari sinusnya tadi akan membuka, lalu lendir-lendir akan keluar. Lalu bisa dipertimbangkan seperti apa? Seperti vitamin D untuk meningkatkan daya tahan tubuh seperti itu dan cuci hidung. Cuci hidung itu sangat dipertimbangkan sekali. Untuk apa? Karena cuci hidung itu seperti kita ngepel ya, Mbak, ya. Jadi kita ngepel, kita memasukkan larutan NaCl atau larutan garam. Kenapa harus garam, Dok? Karena dia yang paling mendekati oleh, cairan-cairan yang ada di tubuh kita. Jadi ketika kita kasih air biasa tidak bisa mengikat secara langsung lendir-lendir yang mungkin masih tersangkut atau tertutup di hidung kita. Tetapi dengan NaCl atau cairan larutan garam, dia akan bisa mengikat lendir-lendir itu. Selain itu bisa dipertimbangkan juga antibiotik. Antibiotik fungsinya apa? Tergantung dari infeksinya. Apakah gejalanya ke arah berat ataukah hanya ringan saja seperti itu. Bila ringan dan terbukti karena bakteri, maka kita bisa kasih antibiotik. Tapi kalau sudah berat, dilihat kita bakteri banget, maka ya itu antibiotik salah satu jalannya. Seperti itu. Tetapi ya sebenarnya cuci hidung salah satu yang lumayan efektif di EPOS 2020 itu dikatakan cuci hidung masih efektif untuk pasien-pasien dengan rhinosinusitis akut seperti itu. Untuk operasi kalau untuk akut masih belum terlalu disarankan kecuali dengan kondisi yang berat. Berat dalam arti infeksinya sangat berat sekali. Pasiennya benar-benar nyerinya itu sampai ke dari 1 sampai 10 pasiennya mengeluh ke 10, tidak bisa beraktivitas. Pasiennya sangat di sini sampai kemerahan, bahkan ada yang ke komplikasi itu tadi, itu memang harus segera dilakukan pembedahan. Tetapi bila nyerinya masih bisa dikompensasi, maka kita bisa pertimbangkan dengan antibiotik terlebih dahulu dan cuci hidung. Seperti Baik, itu. dokter. Tetapi kalau misalnya kita lihat nih kondisinya sudah 3 bulan seperti itu, lebih dari 3 bulan, lalu kondisinya sudah mulai berat, mungkin bisa dipertimbangkan operasi. Tetapi tetap harus melalui SOP-SOP yang berlaku, seperti pemberian antibiotik yang adekuat, lalu dilihat bakterinya, apakah bakterinya tumbuhnya bagus atau enggak, respon dengan antibiotik atau enggak. Bila tidak ada, maka kita bisa pertimbangkan untuk operasi, seperti itu.